Berapa besar keuntungan yang bisa kita dapatkan dari trading forex? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai berapa besar sih keuntungan yang bisa kita dapatkan dari trading forex. Kalau ditanya kita bisa untung berapa dari forex, sebenarnya potensi maksimumnya tidak terbatas. Ya, samalah seperti dokter. Potensi duit yang bisa didapatkan ya nggak terbatas gitu kan. Buktinya ada dokter-dokter yang ruang prakteknya itu mewah luar biasa kan, seperti istana. Atau ada orang yang jualan ATK, alat tulis kantor, tapi bisa beli ruko, bisa beli rumah, dan macam-macam, gitu kan. Jadi secara potensi, untung dari forex sama seperti bisnis-bisnis lain, yaitu tidak terhingga secara potensi gitu kan. Nah, tapi kan yang mungkin teman-teman pengen tahu adalah lalu cara untuk mendapatkan potensi dari keuntungan besar itu bagaimana, ya kan? Nah, kalau kita mundur satu langkah, jawabannya adalah di besarnya modal. Karena akan ada titik di mana walaupun teknik dan strategi kita bagus, untung kita tidak bisa bertambah karena modal yang terlalu kecil atau modalnya tidak bertambah gitu. Tapi sebelum kita buru-buru menambahkan modal besar, pastikan dulu kita punya teknik trading yang teruji, yang sudah kita tes gitu kan. Karena bila tidak, maka makin besar modal bukannya makin besar keuntungan, yang ada malah makin besar rugi, gitu kan. Dan tidak sedikit malah jadinya MC alias bangkrut. Nah, kalau ada yang menanya, sebenarnya kita bisa untung berapa sih dari forex itu ya secara rupiah? Nah, kita cek saja rata-rata profit kita dalam setahun itu berapa? Berapa persen gitu ya. Kenapa saya pakai setahun dan bukan per bulan? Karena kalau per bulan itu menurut saya masih fluktuatif, ya. Karena bisa saja kita baru 3 bulan, itu misalnya untung bisa 10% per bulan, secara 3 bulan berturut-turut. Lalu angka itu kita gunakan sebagai patokan, ya kan. Wah, kita bisa nih untung 10% per bulan. Karena ya mungkin kalau di bisnis real, keuntungan selama 3 bulan ini sudah cukup sebagai patokan. Patokan keuntungan untuk bulan-bulan berikutnya gitu. Tapi kalau untuk di forex memang menurut saya tidak bisa. Kita harus pakai per tahun lah gitu ya. Walaupun per tahun pun kadang-kadang kan ada tahun yang menguntungkan, ada tahun yang jelek gitu. Sebagai contoh, kayak tahun 2020 ini, harga investasi ini kan turun gitu kan. Walaupun rentang waktunya itu per tahun. Tapi kan hasilnya minus gitu ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu plus gitu. Jadi kalau kita lihat dari kasusnya pergerakan harga saham, indeks saham pun, return per tahun pun kadang-kadang tidak bisa dijadikan patokan gitu loh, ya kan? Kadang-kadang kita harus mengambil patokan sampai per 5 tahun atau 10 tahun begitu. Tapi ya kalau kita untuk trading sampai nunggu 5 tahun 10 tahun ya kelamaan gitu ya. Kenapa saya pakai setahun? Karena menurut saya kalau per bulan itu bisa sangat fluktuatif. Jadi bisa saja teman-teman baru mulai trading 3 bulan lalu untung rata-rata 10% per bulan. Lalu pakai angka itu sebagai patokan gitu kan. Nah, masalahnya bisa saja di bulan-bulan berikutnya teman-teman malah loss atau impas gitu kan. Seperti misalnya dari bulan Februari sampai Juli kemarin. Pasar sangat tidak menentu dan teknik yang sebelum-sebelumnya berhasil bisa saja tidak menghasilkan di bulan-bulan tersebut gitu. Itu sebabnya kalau saya mengambil patokan per tahun supaya lebih lebih tidak fluktuatif lah katakanlah seperti itu ya. Nah, misalnya dari strategi trading teman-teman, teman-teman ngecek bisa dapat 20 atau 40 atau 60%, ya tinggal dihitung saja.
Nah, misalnya dari strategi yang teman-teman praktekkan, teman-teman bisa dapat 20 atau 40 atau 60% gitu ya. Ya, akhirnya ya tinggal dihitung aja. Jadi misalnya modal teman-teman $5.000, profit per tahunnya 60%, maka setahun bisa dapat $3.000 gitu kan. Terus kalau teman-teman mau dapat $30.000 dengan strategi yang sama, ya kita tinggal hitung balik aja. Dengan profit rata-rata 60% per tahun, berarti kita butuh modal $50.000. Sesimpel itu. Tapi sekali lagi ya, itu hanya perkiraan, tidak menjamin apa yang terjadi di masa depan, ya kan? Kemudian bahwa kita bisa dapat 20, 40, atau 60% itu kan tergantung dari strategi, tergantung dari masing-masing orang, dan juga tergantung dari kondisi market saat itu. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya. Dan tentu saja angka ini bisa digunakan kalau kita punya trading strategi yang sudah teruji. Kalau belum, maka ujilah strategi trading tersebut di akun demo dulu, jangan di akun real. Tapi kalau memang mau maksa di akun real, silakan coba di akun real tapi kecil-kecil dulu deh gitu ya. Walaupun untungnya cuma bisa buat bayar kuota internet ya nggak apa-apa. Jangan terlalu mengharapkan langsung bisa trading for living atau semacamnya itu gitu. Toh semua itu ada prosesnya. Seorang dokter, seseorang bisa jadi dokter juga kan harus belajar dulu ya, bertahun-tahun. Nah, pas mulai praktek juga nggak langsung bisa dapat puluhan juta per bulan kan. Nah, trading juga begitu. Trading adalah suatu skill atau keahlian yang sama seperti keahlian-keahlian lain, di mana dia bisa sangat menghasilkan. Tapi memang harus melalui proses belajar dan waktu gitu ya. Apalagi yang namanya psikologi itu penting bagi seorang trader dan ini nggak bisa didapatkan secara instan. Harus melalui latihan dan jam terbang. Tapi kalau sekedar mau iseng trading, menurut saya sih nggak worth it ya. Hasilnya nggak sepadan dengan resiko kehilangan duit dan proses belajar yang harus dilewati. Kalau niatannya sekedar iseng. Tapi kalau niatannya memang ingin serius di dunia trading, maka ini adalah bisnis yang menjanjikan sebenarnya. Lagian, emang ada orang yang kuliah kedokteran cuma buat iseng-iseng doang. Dari pas masuk memang niat, pas masuk kuliah kedokteran tuh memang niatannya cuma iseng doang. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ingin untung besar di forex itu bisa, dan faktor yang menentukan adalah besarnya modal. Namun sebelum menaruh modal yang besar, harus disertai dengan skill dan kemampuan. Di mana skill dan kemampuan ini diperoleh melalui proses pembelajaran yang jujur saja tidak mudah. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin coba-coba trading, menurut saya pikir-pikir dulu, kecuali coba-coba tradingnya di akun demo ya. Itu silakan, karena itulah gunanya akun demo. Tapi kalau ingin coba-cobanya di akun real, ya kalau saran saya sih jangan. Tapi ya sekali lagi itu kan hak masing-masing gitu ya. Saya tidak bisa memaksa. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan di-like kalau memang suka, di-subscribe kalau memang teman-teman suka dengan topik-topik seperti ini gitu ya. Dan silakan di-share kalau merasa ada teman atau saudara yang membutuhkan informasi mengenai forex. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.